Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asrar rahimakumullah. Misalkan ketika kita sedang melakukan sholat masjid berjamaah, gitu. Tanpa kita sadari, misalkan kita melihat nih, ada orang yang melakukan sholat dan sholatnya itu ada yang salah. Artinya ya meninggalkan salah satu syarat ataupun rukun di dalam sholat. Ataupun ya misalkan ketika sholatnya itu kita lihat melakukan hal yang membatalkan kepada sholat. Itu sebetulnya kita itu wajib gak sih harus membetulkan kepada orang tersebut ketika sedang melakukan ibadah sholatnya itu ternyata tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Nah seperti itu. Maka kalau saya temukan di dalam kitab Is'adur Rafiq pada juz pertama pada syahifah ke-65, kalau saya baca-baca sih kitab ini sebetulnya ini pembahasannya umum, artinya ya enggak spesifik membahas akan pertanyaan yang sudah saya lontarkan tersebut. Wa minha amru kulli man ra'ahu minhum tarikan li syai'in min wajibatid dini au mukhilan bisyai'in. Jadi kalau misalkan kita melihat ada seseorang meninggalkan suatu perkara yang mana itu adalah kewajiban dari agama. Di sini kan dikatakan meninggalkan suatu perkara kewajiban dari agama. Berarti kewajiban itu banyak banget kan? Enggak tentang sholat aja, berarti tentang ibadah-ibadah yang lainnya juga kan? Seperti itu. Minha ini dari sebagiannya kewajiban agama. Bi'allayati bi jami'i syurutihi wa arkanihi. Misalkan orang tersebut meninggalkan salah satu syarat ataupun rukun ketika melakukan ibadah tersebut. Au ya'tiya biha. Walakin ala ghairi wajhiha al-matlubi ayyatiya biha alaihi fayudhakiruhu. Lahu fi khalwatin bainahu wa bainahu. Nah, jadi begini ya. Kalau di dalam referensi kitab Is'adur Rafiq ini, maka ini adalah suatu kewajiban, hukumnya membetulkan, tetapi di sini ada adab tata krama fi khalwatin. Melakukannya itu harus di tempat yang sepi, bainahu wa bainahu. Antara kita yang ingin membetulkan dengan orang yang ingin dibetulkan oleh kita. Tapi ini kalau takut kurang paham, nanti saya lanjutkan aja dulu ya pembahasan ini ya. Nanti saya contohkan. Wa'alam annahu yajibu ala kulli mukallafin hurrin wa qinnin, dan harus kita ketahui ini hukumnya wajib bagi seluruh orang yang mukallaf, apakah orang merdeka ataupun seorang amat. Sekarang amat udah enggak ada ya. Dzakarin wa untha, baik laki-laki ataupun perempuan, alal kifayatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Nah, di sini dikatakan hukumnya itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Oke. Saya terangkan aja gini dulu ya, takutnya gak paham. Yang dikatakan di dalam kitab Is'adur Rafiq ini, saya ingat akan suatu hadis yang mengatakan bahwa man ra'a minkumul munkarat fal yughayyirhu biyadihi. Jadi di dalam hadis dikatakan man ra'a minkul munkarat. Misalkan kalau kita melihat ada suatu kemungkaran, ya, melihat ada suatu kemungkaran, maka fal yughayyirhu biyadihi. Maka kita harus memberitahu kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut biyadihi, menggunakan tangan kita. Yang dimaksudkan menggunakan tangan kita itu adalah tangan itu identik dengan kekuasaan. Jadi artinya maka harus kita pergunakan otoritas yang kita punya. Maksudnya seperti itu. Kalau misalkan ketika kita melihat kemungkaran, kita itu enggak punya kekuasaan, kita itu enggak punya otoritas, maka bisa dilakukan dengan cara yang kedua, kita punya lisan. Maka kita gunakan lisan kita ini. Seperti itu. Tetapi kok, lisan juga saya serasanya enggak mampu. Karena kalau saya kasih tahu ini lagi bulan puasa, kok orang enak-enak enggak puasa, ini sedang hari Jumat kok itu tetangga aku bapak-bapak kok malah enggak Jumat, itu pemuda kok malah enggak Jumat. Aku lihat di kampung kok sedang enak-enaknya bermabuk-mabukan atau judi. Tapi saya enggak berani. Lisan saya ini tuh enggak berani berkata karena saya takut
nantinya ada kesalahpahaman. Maka kalau kita nggak punya otoritas, lisan kita juga tidak sanggup, maka kewajiban yang terakhir kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu dikatakan bahwa kita harus inkar bil kolbi. Kewajiban kita inkar bil kolbi, ingkar hati kita itu. Jadi kita berkata kepada Allah dalam hati kita, ya Allah, aku melihat suatu kemungkaran, tapi aku gak mampu ya Allah. Dan aku tidak ridho melihat kemungkaran tersebut. Itu adalah kewajiban kita yang terakhir. Ingkar di dalam hati kita. Meskipun di dalam kitab Sulam Taufik itu dikatakan bahwa ingkar bil kolbi itu sudah termasuk aful iman. Artinya ya lemahlah iman kita seperti itu. Nah, kemudian penjelasan di dalam kitab Is'adur Rafiq ini juga barusan dikatakan ketika kita amar ma'ruf, nahi mungkar, itu hukumnya sebetulnya bukanlah fardu ain. Ya, bukan fardu ain. Tetapi barusan jelas dikatakan bahwa itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah wa idza ma fa'alul ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Artinya di mana ketika dilakukan oleh salah satu seseorang, maka kewajiban itu akan gugur. Gitu ya. Misalkan kita lihat di kampung kita dulu ini sendiri, banyak kemungkaran di kampung kita ini. Maka kalau misalkan ada seseorang yang sudah amar ma'ruf nahi mungkar, maka seluruh orang yang di kampung itu ketika kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itu hukumnya tidak berdosa. Karena udah ada satu orang yang mewakili. Seperti itu. Nah, kalau kita sambungkan dengan hadis yang tadi, maka yang pertama kita lakukan biyadihi, dengan kekuasaan, dengan otoritas. Ini berarti kewajiban orang yang pertama adalah orang yang punya otoritas. Misalkan di kampung kita yang punya otoritas itu siapa sih? Berarti di kampung kita yang punya otoritas itu adalah Bapak RW kan? Karena punya kekuasaan sebagai selaku pemimpin di RW kampung tersebut. Seperti itu. Kebetulan sekali misalkan di kampung ini tuh apa itu belum ada pengajian sama sekali. Di kampung itu belum ada pengajian sama sekali. Masjid sih ada, tetapi nggak ada pengajiannya sama sekali. Bahkan madrasah sih ada, tapi nggak ada pengajian sama sekali. Apakah kita bisa menemukan di suatu kampung itu nggak ada pengajian sama sekali? Mungkin aja kan di luar sana nggak belum ada pengajian sama sekali. Nah, maka ketika Bapak RW melihat banyak sekali kemungkaran yang terjadi, misalkan anak pemudanya dengan bebas bermabuk-mabukan, berjudi, misalkan melihat ketika sholat Jumat ini adalah kampungku adalah mayoritas Islam semuanya, tapi kok bapak-bapak ini leha-leha enggak sholat Jumat gitu ya. Bahkan sedang berpuasa Ramadan menampakkan dengan dirinya merasa tidak malu merokok misalkan seperti itu. Nah, maka ini adalah kewajiban bagi Bapak RW tersebut harus mengadakan pengajian di masjid kampung tersebut. Sehingga Bapak RW ini punya kewajiban untuk mencari siapa nih di kampung kita ini ada gak seorang ustadz yang paham akan ilmu agama. Ketika dicari-cari sama Pak RW itu ternyata di kampung saya itu nggak ada ustadz. Kalau di kampung kita nggak ditemui nggak ada ustadz, nggak ada yang pernah menyantren sama sekali, maka kewajiban RW tersebut mencari ke kampung lain, mencari seorang ustadz untuk mengajari di kampung ini. Maka dikumpulkan oleh Bapak RW, diundang masyarakat semuanya, yuk kita mengadakan pengajian nih, 1 minggu sekali misalkan nih Pak Bu mengadakan pengajian. Nah, jika seorang Bapak RW ini sudah mengajak kepada seluruh masyarakat untuk yuk kita mengaji, maka Bapak RW ini sudah bebas beban tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun di dalam kenyataannya setelah dibuka pengajian tersebut, Bapak RW ini lihat cungklang cingklen, gak ada teman. Ini masyarakat tuh banyak banget. Tapi ketika pengajian di masjid, bapak-bapak cuman ada 3 orang. Ibu-ibu cuman ada 7 orang. Itu pun yang udah pada tua-tua, pemudanya nggak ada gitu. Ya itu nggak apa-apa ya. Berarti Allah memberikan hidayah pada saat itu ya hanya kepada bapak-bapak 3 orang dan ibu-ibu 7 orang tersebut. Tetapi bagi Bapak RW tersebut sudah lepas dari beban nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak RW tersebut di suatu kampung tersebut udah menemui bahwa di kampungnya itu sudah ada pengajian,
misalkan ada sebuah pesantren yang membuka pengajian, ataupun ada sebuah madrasah, bahkan di kampung ini ada pengajiannya sampai 3 misalkan di masjid satu, di madrasah ini dan madrasah itu, sudah banyak dibuka pengajian, ya maka ya udah, itu sudah lepas beban dari tanggung jawab seorang kepemimpinan dari seorang otoritas. Artinya di kampung tersebut fardu kifayahnya sudah dijalani. Artinya ya dikarenakan ada suatu madrasah, ada seorang ustadz yang membuka pengajian, ya berarti seorang ustadz tersebut membuka lebar pintunya untuk siapa saja yang mau mengaji, yap yuk kita ngaji bareng-bareng. Sehingga ya itu sebetulnya sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar di kampung tersebut. Seperti itu. Nah itu adalah memang pembahasan di dalam kitab Is'atul Rafiq ini ya secara globalnya seperti itu. Nah lantas ya seperti kita di dalam masjid ini pun ya itu gimana kalau ada yang salah itu wajib enggak sih? Ya itu kembali lagi kepada kita seperti itu. Ya kalau kita berani mengungkapkan dengan lisan ya ungkapkan dengan lisan. Kalau misalkan kita enggak berani mengungkapkan dengan lisan kita karena takut nggak enak, takut tersinggung, ya kita cukup aja inkar bil kolbi, ingkar dalam hati kita. Ya ketika mau sholat, misalkan saya itu mau sholat, saya di samping ibu-ibu saya itu adalah misalkan tetangga saya, dan saya tuh udah deket banget misalkan dengan tetangga ini. Misalkan kelihatan nih si ibu sebelum mau sholat, misalkan rambutnya kelihatan. Ya, saya akan berani berbicara kepada ibu tersebut ya karena saya udah merasa dekat, Bu itu rambutnya kelihatan loh. Oh kelihatan. Oh iya ya, makasih ya. Mungkin nggak akan tersinggung gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang nggak kenal, kayaknya kita akan mikir 2 kali ya, seperti itu. Jadi tapi insya Allah ya, di dalam pembahasan itu secara umum mungkin kita sudah bisa dipahami seperti itu ya. Seperti biasa kalau misalkan para jemaah Al-Asran yang ingin bertanya di dalam, suatu permasalahan kalau saya paham itu pun insya Allah akan saya bantu, tetapi pertanyaannya itu bisa di-follow dulu, lalu di DM Instagram saya pribadi. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.